Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cynthia Satra Justisia dengan NIM E1A023085. Saya sebagai reporter pada liputan kali ini. Dan saya pada hari ini ingin bertanya dengan beberapa narasumber mengenai hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kayaknya saya udah nemu nih satu narasumber yang bakal saya tanya mengenai apa sih hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Halo, selamat pagi. Pagi. Boleh perkenalan diri dulu kali ya sama nyebutin NIM-nya? Baik, perkenalkan saya Diva Janatin Ali Arifin dengan NIM S1A023021. Nah, sebelumnya nih saudara, saya mau nanya nih, menurut saudara, apa sih hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Baik, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi di Indonesia dan pada hakikatnya lebih tinggi kedudukannya dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana, rangkaian, dan dasar yang ada di dalam suatu negara dan merupakan tertib hukum dalam negara. Wah, bagus banget nih jawabannya. Terima kasih ya. Nah, kita udah dapet nih jawaban mengenai apa sih hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari narasumber sebelumnya. Nah, tapi kita perlu tahu nih dari mana asal-usul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan saya akan nanyain ke narasumber berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga. Boleh perkenalan diri dulu kali ya, namanya siapa dan NIM-nya berapa? Baik, oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Syahla Aulia Faradila dengan NIM E1A023007. Aku mau nanya nih mengenai dari mana sih asal-usul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang saudara ketahui? Baik, jadi pembukaan UUD 1945 ini berasal dari Piagam Jakarta yang disusun dan dirumuskan oleh Panitia 9, saudara. Dan Piagam Jakarta ini memiliki kedudukan yang kuat. Karena apa? Karena disusun dan dirumuskan oleh tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan yang dimana mereka ini mewakili golongan-golongan yang terdapat di dalam masyarakat. We can change 1945 Constitution Preamble. The spirit of the 1945 Constitution Preamble is the fundamental principle of Indonesia. Whether or not to change the preamble of the Constitution, it relates to a political matter. So, to change the preamble of the Constitution needs to be included in the Constitution itself. But at the 1999 Congregation of MPR, agreed to not change the preamble of this Constitution and view as a final. Baik, akhirnya kita sudah mendapatkan jawaban dari ketiga narasumber saya. Akan saya kembalikan kepada moderator podcast Saudara Kori. Oke, terima kasih untuk Saudara Cynthia untuk liputannya ya. Nah, untuk sekarang kita akan lanjut dengan podcast dengan ditemani dengan narasumber-narasumber yang gak kalah menarik nih guys. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Halo saudara semuanya, perkenalkan saya Nancy sebagai moderator dengan NIM E1A023115 bersama dengan rekan saya. Saya Karim Barakia Iskandar dengan NIM E1A023107 sebagai moderator juga. Nah, untuk sekarang nih kita mau ngomongin apa nih saudara Nancy? Nah, di sini tuh kita akan mengupas materi mengenai hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nih saudara Kori. Oke, nah kita ngundang rekan-rekan yang keren dan itu ya, cool abis lah. Oke, untuk rekan-rekan sekalian boleh masuk, silahkan. Halo saudara. Silahkan duduk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sangat baik sekali. Sangat baik sekali ya. Iya. Betul. Mungkin saudara dan saudara berempat sekalian bisa diperkenalin nih kepada penonton-penonton. Dimulai dari saudara sebelah sini. Oke, baik. Perkenalkan semuanya, saya Lingganti Prawita Dewi, biasa dipanggil Lingga dengan NIM E1A023127. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reverida Sukma dengan NIM E1A023055. Ya, perkenalkan saya Dwi Gardiansa dengan NIM E1A023037.
Perkenalkan, nama saya Karina Gita Maharani dengan NIM E1A023061. Oke, salam kenal ya semuanya ya. Nah, sekarang kan aku mau nanya nih, kita kan mau ngomongin tentang topik pembahasan materi hakikat kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nih. Itu tuh apa aja sih? Oke, topik yang pertama kita mau membahas tentang gimana sih kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini. Mungkin Saudara Lingga bisa dijelasin nih mengenai topik tersebut kepada rekan-rekan penonton sekalian. Oke, baik. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi bagi bangsa Indonesia. Nah, untuk pembukaannya sendiri, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan karakter bagi bangsa Indonesia. Nah, selain itu juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tuh menjadi deklarasi kemerdekaan yang memuat juga tujuan serta cita-cita bagi bangsa Indonesia. Selain itu juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tuh memiliki kedudukannya sendiri, yaitu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Begitu, Saudara. Keren banget penjelasannya, Saudara. Nah, mungkin kepada Saudara Karina atau Saudara Dwiki, ada topik apa nih yang mau disampaikan kepada rekan-rekan penonton sekalian? Mungkin Saudara Karina dulu kan? Boleh. Jadi untuk topik yang kedua itu kita akan membahas tentang makna dari tiap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Saudara Dwiki? Jadi untuk makna alinea pertama itu tentang kuatnya dan betapa kokohnya perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Jadi bangsa Indonesia itu telah lama dijajah, dan walaupun telah lama dijajah, mereka tidak berputus asa dan tetap memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Jadi seperti itu. Dan juga satu lagi, terdapat makna dalam pembukaan ini adalah penjajahan itu bukanlah sesuatu yang pantas untuk dilakukan dan harus dihapuskan. Ya, benar banget. Nah, untuk makna alinea kedua ini menunjukkan kita kebanggaan dan penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia yang selama ini, dan juga mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, lanjut untuk makna yang ketiga, yaitu tentang bangsa Indonesia yang berhasil mencapai kemerdekaannya. Jadi bangsa Indonesia berhasil mencapai kemerdekaannya dengan perjuangannya sendiri. Walaupun dengan perjuangannya sendiri, tapi bangsa Indonesia juga tidak melupakan berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Masya Allah. Oke, yang terakhir makna alinea keempat, yaitu tentang menjelaskan tujuan dan fungsi negara, seperti melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oke, terima kasih untuk Saudara Karina dan Saudara Dwiki ya untuk menjelaskan makna-makna tiap alinea ya. Oke, untuk topik ketiga nih kita mau ngomongin apa? Nah, jadi untuk topik yang ketiga itu kita ngomongin tentang mengenai hubungan pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945. Mungkin Saudara Eva bisa jelaskan nih sedikit mengenai materi apa sih yang mau disampaikan kepada rekan-rekan penonton sekalian. Jadi pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 itu bersifat soal organis, karena pembukaan UUD 1945 itu memiliki pokok pikiran yang dijelaskan di dalam batang tubuh UUD 1945. Terus juga dalam pembukaan terdapat falsafah Pancasila yang dimana suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan batang tubuh sebagai penjabaran dan pengimplementasian. Terima kasih untuk Saudara Reva untuk penjelasannya. Nah, terima kasih juga kepada saudara-saudara sekalian udah hadir, mau berdiskusi bareng kami. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, sangat terhormat sekali. Sama-sama. Jadi saudara-saudara semuanya, itulah penjelasan dari materi kami mengenai hakikat pembukaan UUD 1945 yang telah dijelaskan oleh saudara-saudara sekalian, dan kepada saudara-saudara penonton semoga mengerti dan bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya. Ya, dari cuplikan yang telah ditayangkan tadi dapat kita simpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
memuat nilai-nilai fundamental tentang negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembukaan tersebut menjadi landasan, kerangka, dan suasana kehidupan berbangsa serta ketertiban hukum Indonesia yang menjadikannya sebagai suatu sifat yang sangat menentukan bagi kehidupan Indonesia. Seperti pada isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea 4 yang merupakan ungkapan nilai-nilai yang terkandung pada alinea 1, 2, dan 3, yaitu sebagai bentuk dan sifat bagi asas hukum positif dan hidup kenegaraan Republik Indonesia. Kita juga menyadari betapa pentingnya kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 bagi negara kita. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia, hendaknya kita mengetahui pentingnya menjunjung Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.